Iya, udah 10 aja. 10 dulu ya? Berat loh kan? Kagak. Tengah Enggak. ngitungin tuh. Hah? Tengah ngitungin. Iya, tinggal dikit aja. Udah 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya 37 ya. Wa ma'asil ini mislun nadri ilan nisa ila ajnabiyati yami abadaniha hatta laini wasa'ri wa zukri wa kadzal iltizaju biqaddiha wal asa inda rafi annal mar'ata tanzuru ila jami'i badani rajulil ajnabi illa ma baina surratihi wa rukbatihi wal qawlu sani la tara minha illa ma yura minha. Qala Nawawi wa hadha huwal asahu inda jama'atin kadza fi kifayatil akhyar wan nadrul awrati sawa'un kanat min jinsin wa ghairihi wa sawa'un kanat minal muhrimi wa ghairihi wa nadru istiqarin ilal muslimi ka'ayyaqti wa wajhahu fi wajhihi aw yusiru ilaihi bil hajibi wal jubni istihza'an kafi'li kufari Quraisyin lis sahabati radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil muslimin ay yusira ila akhihi binazratin tu'zihi zakara zalika fi zawajihi. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah ya maksiat ya pada anggota-anggota tubuh kita.
epidermik ya, yang lalu ya perut ya, kemudian ya lisan ya, lidah ya. Nah ya, kemudian ya berikutnya ini yaitu ya mata nih gitu ya. Ya gitu. Wa ma'asila ini dan ya maksiatnya mata ya, arti mata kita nih jadi berbuat dosa gitu. Misla nadri ilal nisa'il ajnabiyat ya, dosa itu maksiat mata seperti memandang kepada perempuan-perempuan ajnabi ya, perempuan yang bukan ya mahram kita gitu ya. Nah ya, kita ngelihat tuh ya perempuan yang ajnabiyat ya, yang bukan mahram gitu ya. Nah jami abadaniha, seluruh badannya gitu ya, kita lihat apaannya kita tuh nggak boleh kalau perempuan yang bukan ya mahram kita. Nah kita ya, hatta aini wan sya'ri wan zufri, sehingga matanya, rambut ya dan juga kukunya gitu ya, itu nggak boleh ya kita lihat, kita mandang gitu ya, perempuan ya ajnabiyat tuh kita ya. Ya wakazal istilzazu bikatiha, begitu juga iltizaz tuh ya, artinya merasa senang enak memandangnya, yaitu seluruh tubuhnya ya, kodin ya, seluruh tubuhnya kita liatin badannya semua gitu ya. Nah itu juga termasuk ya, nggak boleh ya, dosa tuh kita ya, kodin ya, seluruh tubuhnya. Nah itu ya. Wal asah inda Rafi'i, ini menurut Imam Rafi'i ya, annal mar'ata tanzuru ila jami'i badanir rajuli al ajnabi gitu. Kata Imam Rafi'i, orang perempuan tuh boleh memandang seluruh badan orang laki yang bukan mahramnya ya, illa kecuali yang tak boleh mawaina surratihi wa rukbatihi, kecuali yang tak boleh itu perempuan memandang laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut gitu. Kalau tadi itu orang perempuan, itu orang laki, mandang perempuan yang ajnabi, itu seluruh badannya itu orang perempuan nggak boleh ya, karena perempuan itu aurat semua ya. Nah gitu ya. Nah bahkan ada hadis katanya sautul mar'ah kan, aurat, suara perempuan itu aja aurat itunya ya. Nah yang berarti badannya, tubuhnya ya nggak boleh kalau perempuan. Nah tapi kalau orang laki, katanya perempuan ngelihat orang laki itu boleh katanya ya, kecuali yang nggak boleh dilihat antara pusat dan lutut gitu ya. Nah ya itu menurut Imam Rafi'i ya, kata Imam Rafi'i ini. Jadi kata Imam Rafi'i, orang perempuan boleh melihat orang laki-laki ajnabi antara apa badannya, kecuali ya antara pusat dan lutut. Nah kalau orang laki melihat perempuan itu nggak boleh ya gitu seluruh badannya, sehingga rambut, mata dan kukunya juga nggak boleh gitu ya. Nah ya, nah tuh menurut Imam Rafi'i gitu ya, kita boleh tuh kita ya. Nah tapi ada pendapat lain lagi mengatakan wal qaulu tsani, pendapat yang kedua ya, bukan pendapat Imam Rafi'i, Imam Nawawi, yaitu la tara minhu illa ma yura minha, yang perempuan itu boleh lihat laki-laki itu apa yang kelihatan gitu ya, yang kelihatan dah gitu ya, bagi badan laki-laki. Umpama kita kan nggak pakai baju, nggak apa kan gitu ya. Nah itu boleh katanya gitu ya. Minha qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa hadza wal asa inda jama'atin ya, kata Imam Nawawi inilah kaul yang sahih ya gitu menurut jamaah ulama. Kaza fi Kifayatul Akhyar, begitulah yang dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar gitu ya. Jadi ada perbedaan pendapat nih antara Imam Rafi'i dengan Imam ya Nawawi ya. Jadi kalau Imam Rafi'i kata boleh perempuan tuh lihat ya badannya orang laki-laki yang ajnabi ya gitu, selain daripada ya pusar dan lututnya, antara pusar dan lutut, karena aurat orang laki-laki kan ya segitu kan, baina surah wal rukbah, antara pusat dan lutut. Kalau auratnya orang perempuan itu jami'u badaniha ya, kalau auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya, ilal wajha wal
kapai kecuali ya muka sama dua telapak tangan. Hanya kalau perempuan tuh ya mukanya nggak ditutup, telapak tangannya kelihatan, itu nggak apa-apa karena nggak termasuk daripada aurat gitu ya, boleh dilihat gitu. Kalau perempuan tuh, nah yang lainnya tuh nggak boleh gitu ya. Itu di Al-Quran kan illa ma zahara minha ya, kecuali yang kelihatan. Yang Allah tuh ya nggak suruh tutup kan gitu ya. Allah nggak suruh tutup tuh wajah perempuan tuh, mukanya, telapak tangannya ya gitu. Makanya kalau dia haji aja tuh pakai pakaian ihram kan, kalau dinutup mukanya ya berarti kedendam kan ya, perempuan ya kan dipakai ihram. Nah karena mukanya ditutup itu pakai apa tuh ya. Nah ya kan kemarin kan pakai apa ya itu ya masker ya, itu nggak boleh kedendam gitu. Jadi muka perempuan itu buka gitu ya, nah kelihatan gitu ya, itu boleh dilihat gitu ya. Nah itu ya, kalau seluruh badannya tuh nggak boleh, telapak kakinya apanya semua tuh, nah itu auratnya perempuan. Nah kalau laki kan auratnya membainan surat warukbah, antara pusat dengan lutut, antara gitu ya, pusat dan engkul situ. Nah yang lainnya boleh. Hanya Imam Rafi'i bilang ya, karena orang laki itu auratnya seperti itu ya, badannya nih ya boleh dilihat, orang perempuan boleh lihat katanya ya, karena nggak ada perintah untuk nutup gitu ya. Nah, orang laki itu. Nah kalau orang perempuan ya perintah tutup seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan ya, mukanya jangan ditutup. Kalau di sembahyang tuh jidatnya ketutup sini, nggak sah orang perempuan gitu ya, hanya buka aurat itu ya. Nah gitu ya, nah, jadi nggak diperintahkan untuk ya nutup tuh ya perempuan tuh gitu ya. Nah ya itu pendapat nih. Jadi menurut Imam Nawawi tetap ya gitu, yaitu apa yang zahir aja kelihatan datuk gitu ya. Wa nazrul aurati, dan yang termasuk juga dosa nih ya, mata kita ngelihat aurat ya gitu. Ya tahu sawaun kanat min jinsin wa ghairihi, sama saja tuh kita ngelihat auratnya satu jenis, artinya aurat laki-laki, yang lihat laki-laki, sama-sama laki-laki, nggak boleh ya gitu ya, haram ya gitu melihat tuh ya, laki-laki laki-laki sama nggak boleh gitu ya. Min jinsi wa ghairihi, atau yang lainnya, lain jenis ya, laki perempuan gitu ya, lihat aurat nggak boleh gitu, haram. Nah itu ya. Nah ghairihi wasawaun kanat minal muhrimi wa minal mahrami wa ghairihi ya, sama saja dilihatnya buat mahramnya atau bukannya, bukan mahram ya, itu lihat aurat nggak boleh gitu ya. Ya lihat auratnya mahram kita ya, berarti yang ya saudara yang nggak batal lah ya, yang nggak batal wudhu kan itu mahram. Nah gitu, nah itu nggak boleh kita lihat auratnya gitu ya gitu, baik sesama ya jenis atau yang bukan jenis. Nah atau juga yang bukan mahram ya gitu lagi ya, nggak boleh gitu ya, itu ngelihat auratnya. Wa nazru bistiqarin ilal muslimi, dan berikutnya yang termasuk dosa yaitu memandang dengan ya penghinaan kepada orang muslim ya. Kita memandang teman kita orang muslim dengan pandangan yang menghina ya, yang mengecilkan gitu, istiqor ya, pandangan istiqor tuh ya, yang merendahkan, mengecilkan gitu ya. Nah tuh ya, seperti mana kaya ketiba wajahu fi wajihi ya, seperti mengerutkan ya mukanya di hadapan teman kita gitu ya, kita kerutin tuh gitu, mandang ya muka kita tuh ya, nah, wajah kita kerut gitu ya, berarti kita kan kesel atau apa kan gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu ya, memandang ya sama tuh gitu ya, mulai fi wajihi au yusiru ilaihi bil hajibi, atau kita mengisyarat dengan alis ya gitu, alis kita angkat, ada teman kita datang nih, nah kita angkat alis kita ya, atau kita kedipin kan gitu ya kepada teman kita ya, misalnya gitu ya. Nah berarti kan ngecilin tuh ya, nah ya, nah gitu ya gitu, yusiru bil hajib waljubni itu ya. Nah atau juga isyarat dengan kelopak mata ya, kedipin gitu ya.
Nah, ini istihzaan itu semua dengan tujuan istihza, ya, menghina, ya, merendahkan, gitu, ya. Itu nggak boleh, gitu, ya. Nah, kafi likufari Quraisyin li sahabati radhiyallahu anhum, seperti perbuatan orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat Nabi. Ya, orang kafir Quraisy tuh, ya, begitu lihat ada sahabat, nah dia setulannya, nah itulah ya dikasih isyarat tuh, ya, pada temennya tuh, ya, orang Muslim gitu datang dikedipin atau diapain dah, ya, kok kita gini-gini dah, gitu. Itu, ya, begitu datang, oleh, ya, gitu, ya. Nah itu nggak boleh, gitu, ya. Nah gitu, ya. Itu berarti mah istighfar, mengistihza, gitu, ya, menghinakan, ya, gitu, ya. Nah, ya, itu dilarang, gitu, ya, gitu. Nah, ya, sahabat radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqillu lil muslimin ayyusira ila akhihi binazratin tu'zihi. Kata Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang muslim mengisyaratkan kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Ya, jadi nggak boleh itu, ya, kita Rasulullah larang, nggak halal, artinya haram, ya. Jadi kita nih sesama muslim mengisyaratkan dengan isyarat yang menyakitkan, ya, sesama muslim tuh halal tuh. Zakara dzalika fi zawajir, ini disebut di dalam kitab Az-Zawajir, ya, Ibnu Hajar. Wa nazru fi baitil ghairi bi ghairi iznihi, dan termasuk dosa mata yaitu memandang, ya, itu bi baitil ghairi di rumah orang lain bi ghairi iznihi, tanpa ada izin, ya, kita ngintip-ngintip gitu, ya, rumah orang tuh kita ngintip gitu, ya. Bi ayat tali'a min nahwi sakbin daikin, yang dikatakan yang lihat dari orang lain, yaitu dia melihat dari umpama lubang yang kecil, ngintip gitu, ya. Apalagi dulu rumah kamu ada pagar, ya, itu kan pagar kelihatan tuh, ya. Nah gitu, klik-klik gitu kan, ya, dalam terang, ya, luar kan gelap, nah ngintip gitu, ya. Nah itu yang gitu, ya. Nah itu, ya, bigari ini itu, ya, lubang yang kecil katanya bidari birihi, dia rumah orang lain, bigari iznihi, tanpa izin dia, gitu, ya. Ngaji nggak di gitu, ya, gitu. Ini ala harimihi, yaitu atas harimnya, ya. Harim di sini berarti istri atau keluarganya, dah, gitu, ya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi iznihin faqad halalahum ayyabqa'u ainahu, ya, rawahu Syaikhon. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang mengintip tuh, yang melihat bi baiti qaumin, di rumah satu kaum bi ghairi iznihin, tanpa izin mereka, ya. Nah gitu, maka halallahu, maka boleh bagi dia tuh yang ngintip nih, ayyabqa'u ainahu, ya, ditonjok matanya, gitu, ya. Boleh itu kata Nabi, halal, ya, ngintip tonjok matanya, gitu. Apaan? Pakai lidi gitu. Iya, tonjok kan datang di tonjok lidi, ya, atau ketahuan, ya. Nah, contoh gitu, ya. Nah, ya. Nah itu kata Rasulullah tuh boleh katanya, karena dia, ya, nggak dapat izin, nggak diizinin ngeliat gitu, ya, ngintip tuh nggak boleh, gitu, ya. Gitu, ya. Rawahu Syaikhon, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, gitu. An Abi Hurairah, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kata fi Zawajir, begitulah, ya, yang dijelaskan dalam kitab Az-Zawajir. Wa ghairu zalika, dan lain-lain lah, yaitu yang dosa-dosa nih, termasuk dosa mata. Kamu sahadatil munkar, seperti juga, ya, mata kita nih dosa menyaksikan, melihat kemunkaran. Idza lam yunkir, apabila dia tidak mengingkarinya, ya, didatang nih tempat yang ada kemunkaran, kemaksiatan, dia datang situ dilihatin, dia nggak mengingkarin, kecuali kalau datang situ mau ngingkarin boleh, gitu, ya.
Nah ya, berarti ada orkes itu, ada perempuan yang buka aurat kan, yang joget-joget. Nah, didatang situ liatin, ya berarti dosa. Nah, kalau didatang situ buat apa? Ya, ngingkarin tuh, suruh berhenti gitu, berantakin. Nah, itu boleh. Iya. Ternyata orkes semua kebiduannya tuh nyanyi kan gitu ya. Nah ya didatang ke situ ngapain, bukannya nonton cek gitu ya. Nah ya datang situ marah-marah dah ya, ambil bangku lemparin diberhentikan. Nah itu boleh itu yang gitu ya, nggak dosa gitu. Berani dah. Hah? Berani dah. Ya kagak. Iya. Cek melihat dulu. Nemenin. Kita kalau berhenti baru milih. Gitu ya. Nah itu ya, gitu itu melihat kemungkaran kita nggak ingkarin, ya lihat orang lagi main judi, ya main itu, nah kita nggak apa, kita nggak ngingkarin, dia dosa, gitu dapat uang main tuh, dia gitu, nah kita diam, kita nonton. Ya, kita berani kita tinggal aja dah. Hah? Kalau kita nggak berani kita tinggal. Nah iya tinggal, karena kemungkaran kan wajib, ya ngingkarin itu, nah gitu ya. Nyata munkar di dalamnya dia. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, man ra'a munkar, ya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa orang yang lihat kemunkaran, hendaklah dia ya berhentiin tuh, dia ingkarin itu dengan tangannya, ya gitu ya. Jadi kita lihatnya ada kemunkaran, kita robah tuh kemunkaran dengan ya tangan kita, artinya dengan kekuasaan kita, ya kita ya. Nah ada kemunkaran juga dia biyadihi. Fa'il lam yastati, kalau dia nggak sanggup dengan tangan, babilisanihi, maka dengan lidah ngomelin itu ya, ngomelin lo bermain bukan itu ada gitu ya. Nah kita kan fa'ilam tastati, kalau dengan lidah juga nggak sanggup, fabikol bihi, maka dengan hatinya, ya dengan hati kita nih, berarti kita nggak senang lihat tuh orang lagi pada main, pada ya berbuat ya kemaksiatan gitu ya, di hati kita dengan hati tuh ya. Nah ya fabikol bihi, wadzalika ada iman, itulah termasuk iman yang lemah ya, karena mengingkarinya dengan hati katanya. Nah gitu ya, ada iman itu. Rawahu Muslim, di hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri. Fatagir bil yadi wajibun ala ulatil amri. Maka merubah kemungkaran ya, menghentikan kemungkaran itu dengan tangan, artinya dengan kekuasaan, itu wajib buat ulatul amri, buat pejabat. Ya. Jadi buat pejabat itu wajib itu, karena dia punya kuasaan, ya kan itu ya. Nah kalau kita kan nggak punya tuh, ya kita pakai tangan kita dikerubutin benjol, gitu ya. Nah kalau pemerintah kan, ya nah, ada ya ada ABRI, ada Satpol PP kan, nah ya kemudian ditakutkan, nah itu kewajiban itu, ya kalau dengan ya kuasaan dengan tangan gitu, ya. Nah itu ya kewajiban buat ulil amri itu, ulatul amri. Wa alal aba, dan juga wajib kepada bapak, kepada anak ini. Gitu ya. Bapak tuh wajib pakai ya tangan. Gitu, karena kekuasaan kan, gitu. Anak itu ya nggak mau sembahyang, main mulu. Nah, wajib tuh bapak ya. Nah, ya. Nah, digebukin atau tamparin kan gitu ya. Tuh bapak tuh wajib gitu ya, Pak. Ya, gitu fi auladihim, pada anak-anak mereka. Atau juga wazauji ya, gitu wazauji fi zaujatihi. Ya, wazaujud ya, wazauji ala zaujatihi, atau juga suami ya, itu boleh dengan apa tuh? Ya dengan kekuasaannya pada istrinya. Jadi kalau istrinya berbuat maksiat atau ya nusuk gitu, nah itu ya, nah suami itu berhak boleh gitu ya, nah melarang ya istrinya tuh gitu ya. Wal mudarisu bidarsihi, dan juga guru terhadap anak muridnya. Ya boleh gitu ya, apa tuh ya, nah pakai tangan ya, sekarang laporin polisi. Sekarang laporin ya gitu. Jadi anak muridnya pada bandel-bandel itu ya. Kalau dulu kan anak murid sama guru kan taat
taat gitu, ya itu, ya ditunjuk aja kan gitu, takut, kokaran, ya, ya itu, ya, dia jadi kokaran jadi susah dapat ilmu, ya kalau didapat ilmu juga ilmunya nggak berkah gitu, ya, ilmu nggak berkah tuh buat dirinya aja ngamalin susah, gitu, ya, nah kalau dulu kan. Ya, nah, ya ilmunya berkah. Nggak banyak orang-orang dulu kan nggak banyak ngaji, baca kitab ini, tetap aja. Kenapa? Ya didengar tuh omongan guru, ya gitu apa yang nasihatin guru tuh. Nah benar-benar nah dipakai, didengerin, ya karena mereka juga emang benar-benar takzim, ya gitu. Kalau sekarang kan nggak boleh, kan gitu. Ya anak dicolek dikit, wah awalnya. Gitu ya, gua aja nggak pernah apa-apain gitu ya, orang bukan begitu ya. Kalau kita mendapatkan ilmu tuh mesti ya selain ya kita kan suruh gitu ya di kitab Ta'lim tuh ya ada seorang anak raja ya gitu kan, orang raja nih punya anak nih gitu disantrenin tuh ya kepada apa tuh ya pesantren begitu ya. Nah ya begitu tuh bapaknya lagi njenguk ngeliatin ya tuh guru lagi nimba kan, guru nambah maudo gitu ya. Nah sedangkan anak raja ada di situ tuh, abahnya tuh si raja tuh marah ya sama guru ya. Marahnya apa? Kenapa tuh anak saya nggak disuruh nimba gitu ya? Kalau kita kan bilang bagus ya, anak gua ngaji gitu tuh ya. Guru apa tuh rajanya tuh marah sama abahnya sama guru tuh, kenapa nggak anak saya tuh disuruh ya nimba, suruh gosokin tuh kaki ya tuan guru gitu, suruhin gitu ya. Itu kenapa ya si bapak pengen supaya anaknya dapat ilmu ya yang berkah gitu ya. Nah gitu ya, nah ya gitu ya. Jadi bukannya kalau kebalikan dari sekarang ya, sekarang kan nggak boleh ngapain ya, ngomelin aja dikit nggak boleh, laporin polisi ya, gurunya yang disalahin ya. Banyak tuh anaknya, mana anak pada mau bener ya, pada mau gitu lain guru ya. Itu guru kan didik ya, itu ya kita disuruh kan gitu ya. Abu kalazi yurabi jismaka, kalau bapak kamu itu ngurusin kamu, didik badan kamu ya kan gitu ya. Kalau bapak kita kan didik kan badan kita, gedein kasih makan ngapa, tapi ya wal ustazu yurabi ruhaka ya. Kalau guru itu mendidik ya jiwa kita nih, hati kita itu ya. Guru tuh ya didik hati kita, dididik tuh biar benar ngapa gitu kan. Nah itu guru tuh gitu ya. Nah kalau bapak kan sekedar apa ya, nah ya sekedar badan kita gede, hanya guru tuh mengangkat ya gitu ya dari apa tuh, dari neraka ke surga ya. Kalau bapak bisa juga menjatuhkan dari surga ke neraka gitu ya, bapak ya itu ya. Sama anak itu nggak sembahyang, nggak ngapa, didimenin aja masih bapak. Itu yang apa akan jawab siapa? Bapak kan ya. Bisa juga bapak tuh diseret sama anak gitu ya. Itu dalam hadis dan kata ya gitu, inna rajula tuh ya gitu ya. Nah yurfa'u darajati bidu'ai waladihi gitu ya. Nah tuh ya, orang tuh bisa diangkat dengan doa anaknya. Nah bisa juga kenapa ya, nah bapaknya itu ya diturunkan derajatnya karena ya dari anak ini ya gitu ya. Dalam Quran inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum ya, aduwwun lakum ya. Dalam Quran tuh inna min azwajikum wa auladikum ya, sungguhnya tuh sebagian nanti anak dan istri kamu itu bisa jadi musuh kamu ya. Aduwwun lakum tuh ya, bisa jadi musuh kita ya, anak dan istri. Kenapa ya? Kalau kita nggak didik ya istri, kita ngajarin sholat nggak apa, kita dimainin aja ya kan gitu, nanti nuntut tuh ya. Kita lagi enak-enak udah kita nurusin, kita ibadat ngapa, anak apa istri kita nggak sholat nggak apa, atau sholatnya nggak benar ya, kita nggak gitu, itu nanti jadi musuh kita ya. Kenapa? Dinuntut ya. Begitu dia di apa tuh ya, nah begitu dia diperiksa tuh, dihisab ya, dipunya ibadatnya atau apanya banyak kesalahannya. Nah dia nuntut ya. Allah bilang nanti kenapa kok kamu ini salah
itu nggak belajar, ya nggak diajarin. Nah ya dia jawab kagak, saya nggak diajarin, kan gitu. Panggil kita, ya lo anak kita nanti, gitu kan? Ya, tuh bisa narik gitu, ya. Nah, hanya ya, nah ya dihormatin dah gitu, ya. Nah ini kalau kita udah dik udah ya, kita suruh dia masih nggak mau juga. Itu udah nanti kalau kita udah didik udah ngaku udah duluin dari masih nggak juga urusan dia dah, ya. Karena kita udah lepas daripada ya tanggung jawab gitu ya, karena kewajiban kita udah. Tapi kalau dia tuh kita lihat enggak, umpama kita udah suruh sholat, aku udah diajarin tinggal mau sholat, tapi ada di mata kita tetap wajib nulantain. Kenapa? Itu amar ma'ruf nahi mungkar, kecuali kalau ada di mata kita. Nggak tahu. Kalau kita udah suruh dia nggak mau, kadang-kadang kita jadi kesel karena kita serahin aja mau kok, ya Allah kita udah. Ya tapi kalau kita lihat, ya kita tetap yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, tetap kita juga ngomelin atau apa kan gitu. Ya taruh dah pakai tangan, kita nggak sanggup ngomelin aja dah. Ya bawelin gitu. Ya dibawel, kalau kita bawel kan terus bayang apa gitu bawel kan dia nggak betah tuh. Nah kalau nggak betah kita nggak tahu dia di mana, kita disembayang apa kagak lihat kan. Ini termasuk kalau dia nggak sembayang kan nahi mungkar. Ya umpama kayak subuh gini, ya kita udah subuh tuh udah bangunin ngapa, nah dia belum bangun, wajib kita bangunin, ya kita bawelin. Nah kalau dia apa tuh, ya kalau dia betah kan dia tidur suruh digubuk kayak gimana. Lepas dah. Iya, nanti kan kita nggak tahu dia udah sembahyang apa agak, nggak tahu, kita udah ajarin apa gitu. Nah kalau masih di rumah berarti itu ya? Hah? Kalau masih di rumah berarti masih tetap wajib ya? Karena tuh ada amar ma'ruf nahi mungkar, kita tahu di belum sholat gitu. Nah kecuali kita udah bangun nih, dia dibangun dah tuh subuh tuh, gitu kan. Nah ya, udah bangun dia, udah bangun, nah kita jalan. Ya masjid tuh sholat kan gitu, kita tinggal, nah gitu balik kita lihat masih tidur kan gitu, ya. Nah itu ada kemungkinan dia habis sembahyang di lagi, atau kita tanya udah sembahyang belum, dikata udah, ya udah urusan dia, bohong atau enggak gitu, ya karena kita nggak lihat tadi kita udah, ini udah amar ma'ruf gitu. Nah kalau kita lihat masih gitu, ya tetap itu ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, kita tuntut gitu, karena ada di depan kita gitu ya. Beda kalau kagak gitu ya. Nah tuh ya. Nah ya jadi katanya tuh ya takdir wilayah itu wajib atas ulatul amri wa alal ama dan bapak fil auladihim wa zaujatihi, ya suami terhadap istrinya. Nah ya, jadi kita tuh bapak ya wajib tuh ya didik gitu. Nah ya, gitu wizaujati wa sayyidu fi abdihi ya. Nah ya, nah dan juga ya, nah tuan tuh kepada budaknya. Nah itu ya kewajiban tuh gitu ya. Nah kita ya. Nah watagil bilisan kalau ya gitu ya merubah dengan lidah, merubah kemungkaran dengan lidah nih ngomelin ya bilisan ya itu katanya yuktasu bi ulil ilmi gitu ya, itu dikhususkan kepada orang yang punya ilmu ya, berarti para ulama-ulama. Kalau khotib ya seperti khotib tuh, nah itu kewajiban ya apa tuh ya, merubah kemungkaran ya dengan ilmu. Nah ya dia sambil apa tuh sambil khutbah, nah ya dia ceramain tuh ya tentang kemungkaran, nggak boleh gitu, bilangin gitu ya. Kalau orang berisik tuh lagi khutbah boleh dibilangin, itu kan berisik di masjid ya kan hukumnya mungkar ya. Bilangin lagu nih orang berisik, bilangin ya jamaah jangan berisik, orang lagi khutbah, dengerin tuh khutbah, nah terusin. Khotib yang bilangin? Hah? Khotib yang bilangin? Ya iya emang siapa? Bukannya jamaah? Hah? Jamaah bang. Iya, khotib bisa beri dia khutbah. Ya pada bercanda, yang berisik gitu. Nah berhenti dulu dia bilangin. Ya gitu ya jamaah jangan berisik ya gitu ya, dengerin khutbah gitu. Karena dengerin khutbah itu hukumnya wajib ya. Udah terusin tuh khutbahnya gitu ya. Oh ini nggak mutus apa, nggak mutus mualat khutbah itu karena nasihat itu ya, itu ya kewajiban itu kan
cerita al hadis fil masjid yaqulul hasanat. Ya, cerita di masjid itu ya, itu memakan kebaikan kita. Kama yaqulun kayak ma yaqulun narul khotobah. Sama seperti api makan kayu bakar itu ya. Nah, bilangin gitu ya. Supaya jangan berisik gitu ya. Itu kewajiban si khatib tuh ya. Gitu ya. Khatib fi khutbatihi wal wa'iz fi wa'zihi ya, dan si penasehat dengan nasihatnya, wal mudarrisu fi darsihi, dan guru terhadap ya belajarnya tuh muridnya. Nah, ya nasehatin dah tuh ya dengan ilmu bilangin ya gitu ya. Ada akhlak-akhlak yang kurang baik apa semua, nah dibilangin, yaitu kewajiban itu ya. Watakir bil qalbi, kalau merubah kemaksiatan tuh, kemunkaran dengan hati itu amun, itu umum buat semua dah. Itu 5 siwaha ula, selain daripada mereka ya, selain daripada ulatul amri itu ya, kepada bapak terhadap anaknya gitu ya. Atau juga si khotib ya, si wa'id tuh ya, guru tuh. Nah itu ya, nah dari itu ya kita ini ya berarti ya pakai ke hati katanya 5 siwaula. Summa ala kulli qadirin zajruhum, kemudian ada orang yang mampu, nah itu dia wajib untuk menghardiknya ya, melarangnya ya, hatta yang tahu sehingga mereka berhenti ya. Jadi kalau kita ada kemampuan ya bilangin gitu ya. Ya, jangan ya, itu ya, jangan berisik, jangan apa ya, main, jangan apa gitu ya, bilangin tuh sehingga ya mereka berhenti tuh ya. Sumal munkaru ya kullu qaulin wa fi'lin wa qasdin qabihin syar'an. Kemudian yang dikatakan munkar itu, man ra'a minkum munkaran, itu munkar itu adalah kullu qaulin, yaitu setiap ucapan. Jadi kalau ada orang ngucapinnya, ngomongnya tuh nggak bagus, bilangin gitu ya, kan gitu ya, gitu ngomongnya ya kurang bagus gitu ya, ya jorok lah ngapa ngomongnya, ya bilangin tuh kudu kaulin, bilangin nggak boleh, karena innallaha yuhibbul jahra bisu ya gitu. Allah nggak suka tuh kata-kata yang zahir dengan kata ucapan yang jelek gitu ya. Nah ya yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul illa man zalim ya. Allah nggak suka tuh ucapan kata-kata yang jelek gitu, kecuali kalau orang yang dizalimin gitu ya. Jadi kalau ada orang tuh ngomong yang nggak bagus, jelek apa gitu, nah itu kan munkar ya. Nah wajib bilangin gitu ya. Kayak orang dulu kan gitu kan ya, gitu orang-orang dulu kan gitu, kalau rumahnya di ngomongnya ini nggak gitu domelin kan ya, nggak ada, nggak sehat apa, nggak jadi gitu balikin. Nah iya berisik aja kotanan di jalanan di mana gitu ya, orang dulu kan ngomelin kan gitu, nggak dikasih gitu, itu kan munkar ya. Gitu ya. Sekarang dibinin aja Balikin kan, dibalikin iya, sekarang gitu dah ya, nggak berani gitu ya, mungkaran, itu kemungkaran kan gitu ya. Nah dia kudu fi'lin tuh ya gitu ya. Jadi yang dikatakan munkar itu kudu qaulin, setiap kata-kata, wa fi'lin atau perbuatan ya, kerjaannya apa, perbuatannya, tingkah lakunya nih dulu kan gitu ya, tingkah lakunya nggak benar, nggak sopan, nggak ngapa, nah itu diomelin ya. Sekarang diomelin gitu. Soal aja susah bang. Soal aja diomelin gitu. Iya, dibicanda, di ngapa kan gitu ya, diomelin gitu ya. Itu orang gitu kan ya, di apa, di masjid, di musola, orang lagi pada sembahyang di apa, lagi dibaca-bacanda, ngobrol kan gitu ya, gitu. Karena kan itu kan nggak boleh. Ya kadang-kadang ada orang yang macam-macam juga, entar kalau firmir katanya jadi pada nggak betah gitu, jadi nggak mau sholat gitu. Ya, kemungkaran ya gitu. Nah kalau diam itu kan berarti taswis orang sembahyang kan dosa. Ya mengganggu orang sembahyang itu dosa, haram. Ya ambil lagi ganggunya banyak. Ya habis orang lagi sembahyang kan tuh betul, kuprak gitu kan.
kan gitu. Dosa itu anak kecil kan gak dosa, ya abahnya. Ya dosa kalau anak kecil ya begitu, ya buat dia nggak ada, belum ada catatan, tapi larinya sama siapa? Ya orang tuanya yang dosa, gitu ya. Nah, ya gitu. Ya abahnya juga yang bercanda. Ya, bukan anaknya aja. Itu yang ngobrol bukan anak kecil. Ya, kalau lagi khutbah lagi apa yang ngobrol? Iya. Ya, anak kecilnya udah 50 tahun yang ngobrol. Ya khutbah di bawah, dia di atas ya ngobrol aja. Itu udah gede anak orang juga. Hah? Udah gede anak orang juga. Ya, nah, itu jadinya susah. Ya, gitu. Ya, anaknya disuruh ke musola gitu, dibecanda, abahnya di rumah. Yang gitu. Iya, gitu, ya. Karena kurang apa? Pingin, ya. Kurang ilmu, ya, nggak mau belajar, nggak begitu lah akhirnya gitu, ya. Nah, ya dianggap anaknya udah bagus, ya dapat enggak kan gitu. Udah tahu ganggu orang, sholat, itu dapat apa? Ya, dapat dosa yang nggak berbuat, nggak kerja dosa tapi dapat, ya, dosa. Karena anaknya yang berbuat, ya, lari juga ada dia, gitu, ya, tuh, ya. Nah, itu ya, jadi siap-siap yang dikata kemunkaran, kulu kaulin, wa fi'lin, wa qasdin, qabihin, sar'an, dan niat yang jelek, ya, dalam cara. Kita niat jelek itu juga termasuk mungkar, gitu, ya. Nggak boleh, gitu, sar'an, tuh. Wal ma'rufu, kalau dikatakan ma'ruf, ya, nahi munkar, ya, amar ma'ruf, kullu qaulin wa fi'lin wa qasdin hasanin, ya, hasanin sar'an, yaitu kata-kata itu yang baik, perbuatan yang baik, niat yang baik, itu namanya ma'ruf, gitu, bagus. Nah, kalau kata-kata yang jelek, perbuatan yang jelek, niat yang jelek, itu namanya munkar, gitu, ya. Nah, gitu ya. Nah, sanun wal inkar fitarkil wajib wa fi'lul haram fardun, gitu, ya. Dan mengingkarin, ya, gitu, ya, mengingkarin fitarkil wajib, mengingkarin meninggalkan yang wajib dan melaksanakan yang haram. Artinya kita melarang tuh orang nggak kerjain yang wajib atau dia kerjain yang diharamin, itu hukumnya fardun, hukumnya wajib, gitu, ya. Jadi kalau orang tuh nggak sholat kan gitu, ya, kan ninggalin yang wajib tuh. Nah, wajib kita apa? Ya, bilangin, gitu, ya. Nah, nggak yang atau dia kerjain yang, ya, haram, gitu, ya. Nah, itu wajib kita, ya, ingkarin, wajib kita bilangin, gitu. Wa fi tarkil mandub sunnatun. Kalau orang meninggalkan kerjaan yang sunat, nah sekarang kita bilangin, ya, nah itu hukumnya sunnah, gitu, ya. Di sembahyang nggak baca doa iftitah, ya kita bilangin, lu sembahyang kok sembahyang tarawih nggak baca doa iftitah, nah, gitu, bilangin sunnah, bilangin, ya. Nah itu kan amar ma'ruf namanya, gitu, karena yang sunat, gitu, Lamaan sholatnya. panjangan. Bilangin jangan yang panjang-panjang, bacanya surahnya pendek aja, cuman, ya, nah yuk biar ada gitunya apa, ya, batas-batasannya kan gitu, ya. Aturannya dapet. Hah? Ya, aturannya dapet. Iya, ada aturan kan, ada wakaf-wakafnya apa, ya. Jangan kalau dibaca surah, baca Quran, baca apa, jangan kapsal, ya. Ada yang kan kapsal. Ya, wakaf juga, wasol juga. Iya, jadi kapsal. Ya, dibaca juga ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, itu kan kapsal. Nah, itu. Ya, kalau wakaf kan Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Kalau yang namanya wakaf kan berhenti, nafas. Wakaf. Nah, kalau wasol nggak berhenti, nyambung, tapi kalimatnya nyambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah itu asal, gitu, jadi dihidupin. Nah ini berhenti juga, nyambung juga, nih jadi kapsol, gitu, ya. Nah, ya. Angin, gitu, ya. Tuh, ya, jadi bilangin tuh orang yang ninggalin sunat itu hukumnya sunat.
hilangin orang yang ninggalin wajib itu wajib gitu ya. Tuh ya, sunat tuh bapitar fil mandubi sunnatun ya. Jadi orang itu ninggalin yang sunnah ya itu bilanginnya jadi sunnah gitu ya, nggak wajib. Dan bilangin aja, bilangin cewek gitu. Dibalik ngaji kan di ngaji. Hah? Kan di ngaji tahu Ya ditinggal. mungkin kan dilupa. Tambah ah. Hah? Ngaji tiap hari. Ya, ini juga kan dilupa. Nah orang memang sifat orang manusia itu ngopil. Ya, sifat orang kan manusia itu memang ngopil, lalai, lupa. Ya, Kalau kebiasaan, Hah? kalau udah kebiasaan. Iya bilangin, dia justru bilangin. Jadi kan dia nggak kebiasaan. Jadi dia ingat gitu. Ya, bisa-bisa kan dia takut gitu cewek. Kalau lo bilangin gitu, lo ngaku-ngaku aja. Bisa begitu dia tahu ada ecep tuh, ya mesti baca ada ecep gitu. Kalau surah, surahnya kadang-kadang sunat disunatin lagi kan pakai baca surah. Nggak kayak baca surah. Iya, nah ini dong bilangin aja. Gitu, ya, gitu ya. Tinggalnya sunat. Nah kan kita kerjain yang sunat kan supaya dapat untung kan. Gitu, ya. Gitu kerjanya sunat kan dapat untung. Nah masih dapat untung kecil banget. Nah orang dagang aja kan untung dikit aja ogah. Ya bisa apa tekor kan. Iya kan gitu. Ya yang biar gede gitu. Ya. Tuh kalau ibtidahnya separuh doang gimana sih? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan dia ada. Bisa dapat tadi gitu ya. Iya gitu. Bahkan Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira udah segitu. Subhanallah bukrata wasila sampai situ aja dah. Iya dah pendek aja dah gitu. Namanya ada. Ya biar kan nggak banyak. Ini kan banyak kan kagak Allah Yang Akbar enggak. langsung bismillah. Kan gitu. Enggak baca. Hah? Enggak baca. Iya nggak baca. Ntar giliran rukuknya gitu juga dah. Gitu ya. Nah itu ya. Ini yang sunnah bilangin. Gitu cek itu mungkin kalau dia apa, dia disering ngaji ngapa gitu. Nah mungkin dilupa kali. Pas dibilangin gue juga tahu tuh gitu. Orang ini nyanyi Gue tahu tapi nggak Ya, dikerjain. pada dibilangin sih nggak apa-apa gitu. Ya, jadi dia kan nanti nggak nyalain gitu, Cep. Orang gitu dinyalain, suruh Cep nggak bilangin gua. Tadi gitu. Kalau kita udah bilangin kan, nggak ada dong. Udah gua bilangin udah apa? Gitu. Dong pasti kita tanggung jawab di sana. Gitu. Gak berani saya. Nah yang nggak baca gurunya nggak baca. Gurunya nggak baca. Nggak baca. Nah habis itu ya ma'asil ya ain ya gitu. Nah terus lagi wa ma'asil uzun. Sekarang maksiat kuping ya telinga kuping. Nah ya maksiatnya kuping nih kal istimai ilal ghibati yaitu dengerin ghibah. Ya, jadi orang lagi ngomongin orang, nah kita ya pasang kuping gitu ya. Pendengar setia. Nah, itu berarti ya. Nah, dosa tuh dia orang lagi ngomongin tuh ngomongin apaan sih gitu pasang kuping. Oh, iya lagi ngomongin cano. Nah, ya dapat andilnya. Ya, meskipun nggak nyampur tuh. Agak, jadi denger doang. Dengar gitu ya. Loh ya, istimak ilal ghibati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallam man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihin nara yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallam siapa orang yang menolak ya daripada membicarakan ya irit sifat seseorang sifat saudaranya Allah tolak dia itu wajahnya dari api neraka dari hari kiamat. Ya, jadi orang lagi ngomongin orang nih. Nah, kita berhentiin. Ya, gitu ya. Kita tolak tuh, ya, atau kita alihkan omongan ke yang lainnya. Nah, itu nanti Allah jauhkan kita tuh dari api neraka gitu ya. Jangan kita temenin. Ini kita temenin enak gitu. Timpalin. Hah? Timpalin. Iya, gitu. Ya. Nah, Ditambahin. gitu kan. Dia ngomongin apaan? Biasanya nah itu bener ya. Gitu. Ya, nimpalin gitu. Gitu ya. Maka nambahin. Nah, ya, itu dosa ya. Nah, ya dosa istimak kuping tuh. Nah, gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah mani geti ba indahu akuhu pastita utan tunsuruhu pastata atan suruhu ya nasarahullahu fid dunya wal akhirah
Wa man lam yansurhu azallallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang digibah ya di sisinya oleh saudaranya. Jadi kalau saudara kita lagi digibahin nih, diomongin ya pastata nusratuhu, maka dia itu nusratahu, maka dia sanggup untuk nolonginnya gitu ya. Nah ya, dia nih teman kita lagi apa ngomongin ya, kita punya teman atau siapa gitu. Nah kita sanggup tuh untuk nolonginnya tuh artinya kita jadi berhentiin tuh dia gitu ya, jadi dia nggak ngomongin ya. Nah gitu ya. Nah itu katanya nasarahullah fid dunya wal akhirah, Allah bakal tolong dia tuh di dunia dan akhirat. Wa man lam yansurhu azallallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tidak membantunya, bahwa Allah akan hinakan dia di dunia dan di akhirat tuh ya. Jadi kita tahu nih ada ya orang lagi ngomongin orang, kita ya kita bisa apa tuh ya nolongin dia supaya jangan dia tuh ngomongin terus. Nah ya kita deminin aja. Nah kita yang bakal dihinain Allah tuh gitu ya. Nah artinya wa ghairiha, dan lain lagi daripada ghibah, ghibah ya, minal muharramati, daripada yang diharamin kita dengerin ya. Selain daripada ghibah tuh ada namimah, ada apa gitu. Nah ya dari yang diharamin seperti mana? Ka'alatil lahwi, seperti dengerin alat musik. Nah gitu. Nah itu juga hukumnya haram gitu ya. Dari alat musik tuh minat tamburi, dari tambur ya, gendang ya gitu. Orang yang mandeng gendang gitu. Nah kita dengerin asik gitu, kan baca sholawat ya ya gitu ya. Nah ya pakai pukul gendang nggak dibaca sholawat gitu, menangan mana ya? Antara pahle dengan dosa gitu ya gitu. Kalau pahle kan baru kayu-kayunya gitu. Mudah-mudahan kalau dosa pasti gitu ya, nangan mana cek. Kalau paru-paru mending ya. Hah? Kalau paru-paru Kalau mending. paru sebenarnya mending ya, mending ada harapan. Ada harapan. Kan gitu ya. Ambon tuh wal mizmar, suling ya, mizmar tuh. Walau min nahwil auraqi, sekalipun dari daunan itu ling kayak kita dulu empet-empetan iya gitu kan, itu kita bikin tuh nama trompet dari daun apa cep kita bikin tuh kan gitu kan bisa bentuk kan itu apa gitu ya dong apa tiup itu kan Di Batang Paya juga bisa. iya batang paya iya gitu belum padi ya gitu ya gagaliu Aliu tuh, terus ada ojek itu di dulu. Bakalan akan tahu. Aliu dulu, itu nyari suno jalan, jalan dari sawah, nyari kita main jalan bari. Kalau yang ngalamin itu udah pasti itu kan. Hah? Kalau yang ngalamin itu udah pasti itu. Ada tuwe ya, ada tuwe berarti ya. Kalau lu jangan pakai daun apa, daun sapu ya. Daun yang gitu, ya digolong berpot, kalau gagaliu sih enggak cep ya, nggak ada apa, ya nggak ada gituan, ada padi udah kagak salahnya, gitu ya. Nah deh, nah tuh ya, itu dengerin tuh ya, jadi kuping kita dengerin alat-alat musik gitu ya, alat lahwi itu minat tambur, wal mizmar, dan juga ya, nah suling tuh, walau min nahwi auraqin ya, sekalipun dari daunan ya, kita bikin, kita tiup bunyikan gitu ya, itu suling tuh auraq, wal rubab, dan rebab ya gitu ya, waktu yang kayak tentang ya rebab ya, itu kan tarik bunyi gitu ya, Bas ya, nah gitu, ya itu dengerin, wasamtir ya, gitu ya, samtir itu sama seperti itu juga gitu ya, nah gitu ya, nah walud ya, ud ini ya gitar ya, ud lo ya, ini gitar ud itu, gitar tuh ya yang pakai tali ya, kan gitar tuh yang kayak terentang kan gitu ya. Ada
Gambus, gambus. Hah? Gambus. Iya, gambus tuh. Ada juga yang kan itu doangan tuh, ya kayak apa tuh, kayak kayu, nah dipakein apa senar kan, ya kan bunyi juga. Ya sama itu misalnya apa, ya juga, ya sama gitar juga, gitu ya. Nah itu ya orang gitar tuh, ya. Kita dengerin, ya dosa, gitu. Termasuk itu Ustaz, Hah? yang di HP itu kan ada banyak musik-musik itu. Iya. Itu apa? Nah iya, nggak bisa juga, apalagi bulan puasa gini. Ya, nah, gitu, ya. Nah, ya. Tapi juga ada juga sebagian ulama kalau yang namanya misil, ya itu katanya kagak, asal jangan keterlaluan. Ya kalau baru kayak di HP, di apa tuh, di kaset, itu kan lagu-lagu tuh, ya kayak gitu, itu kan misil. Ya, misil tuh artinya ya bukan asli gitu. Yang ini kan yang nggak boleh kan yang asli nih. Ini rekaman langsung. maksudnya gitu ya? Hah? Misil itu rekaman gitu. Iya, mesin rekaman Hmm. gitu ya. Nah itu yang gitu katanya nggak apa tuh enggak gitu ya, nggak dosa. Sama juga tadi kayak kita ngelihat apa tuh, ya ngelihat tubuh perempuan itu kan kalau yang lihat langsung kan nggak boleh. Tapi kalau kita lihat ya, melalui cermin itu ya nggak apa-apa gitu ya, asal jangan taladzuz gitu ya, asal jangan taladzuz ya, artinya keenakan. Nah gitu ya. Nah gitu juga ya lagu gitu juga alat musik ya, lagu-lagu tuh alat musik kan gitu dengerin tuh. Nah itu boleh. Hanyut ya, Ya hanyut. tapi jangan ya keterlaluan dah. Ya kan kalau kita pakai apa Walkman ya gitu. Ya, itu kan keterlaluan. Kalau dengar apa kan namanya di kaset, di HP kita setel gitu. Nah gitu ya, dan gitu. Kadang-kadang Hah? kondangan, kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang bu, Ngapa tuh? ibu-ibu kadang-kadang pada joget kadang. Ngejoget. Nah iya, nah, keterlaluan ya. Iya, buat senam. Enggak maksudnya di ini ya di kadang-kadang di hajatan gitu. Kadang-kadang kan karena ibu-ibu yang banyak Ya yang main gitu. yang joget. Yang joget. Yang bawa-bapaknya nyawa ya. Gabus gitu. Ya kerja sama dah. Ya, Ibunya nyanyi, bapaknya nyawa. Hah? Ya sampah lu cek dah. Bapaknya teman lihat. Ya, itu ya. Nah, ya. Nah, wal nikmat tapi wal od wa huwa ma fihil autar, yang kata od itu sesuatu yang ada padanya tuh senarnya, talinya. Nah, itu ya. Nah, ya, gitar tuh gitu. Nah, kasautil gina atau juga kita seperti dengerin suara nyanyian. Ya, kalau nyanyi tuh nah ya nyanyi kita dengerin gitu ya. Maka hadis si kaumin ubuhu anhu, dan termasuk dosa yaitu cerita satu kaum yang dia itu diam-diam, dia ceritanya diam-diam sono. Nah kalau kita pasang kuping itu dosa ya, dibisik-bisik gitu. Nah ya ngomong sono, nah kita pasang apaan sih ngomongin ya. Nah tuh kita gitu dengar tuh. Nah itu yang begitu juga dosa tuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila sautin ghina lam yu'zan lahu ya ayyasma'a roha ya gitu. Lam yu'zan lahu ayyasma'ur rohaniyin fil jannah. Siapa orang yang mendengarkan suara-suara nyanyian tuh ya, dia itu tidak diizinkan bagi orang itu untuk mendengarkan suara rohaniah ya di surga. Ya, nantinya suara nanti di surga, penyanyi-penyanyi di surga gitu ya. Rawahu Tirmidzi, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rohaniah itu ai qura'u ahlil jannah ya, yaitu ya qura' ya, ya ahli ya, orang yang baca Quran, baca Taurat, Injil nanti di surga tuh. Nah itu kalau kita dengerin nyanyian di dunia ini, kita nggak diizinin untuk dengerin di sono ya, ya berarti nggak masuk surga ya, nggak dengerin, nggak dapat denger kan gitu ya. Gimana dengan nadro? Gimana? Dengan nadro sendiri gimana kalau habaib itu kan suka Iya. begitu. Pakai apa tuh? Pakai alat musik. Ya, pakai alat musik gitu. Iya, Alduk. Iya, ado. Sampai surga nggak Iya.
gitu. Nikmati. Ya emang kan alasan mereka kan tuh gituan untuk membangkitkan Semangat. gitu. Ya buat semangatin, bangkitin apa tuh ya supaya apa tuh ya berzikir, berselawat kan gitu. Alasan awalnya kayak gitu. Ya kan itu sebagian ada yang bolehin. Ya tapi kan kalau yang namanya tuh buat sekedar membangkitin, kalau udah jalan berarti berhenti kan gitu. Ya kayak kita nyundut kalau nyundut tapi kan mula-mula tiap ya. Nyundut Iya, terus. Dia kan nggak hidup. Nah kita sundut kan hidup lah tuh. Masa kita sundut terus? Kita tarik udah, ya, nah dia hidup. Nah begitu juga tuh buat hidupin supaya dia zikir apa tuh ini gitu semangat. Nah habis begitu tuh ya alat musiknya diberhentiin. Nanti kan jalan terus tuh, ya zikirnya, lawatnya. Ini enggak, ya begitu tuh, ya yang nyundutnya ditarik, anti cek, ya. Emang buat pengiring, Sob. Hah? Emang buat pengiring. Iya, ngiring jadinya bukan jadi WhatsApp tuh bangkitin. Gitu, jadi salah lagi tuh baliknya kan. Kan ada Kalau Rumi gimana? Hah? Rumi. Rumi apaan? Itu tasawuf. Hah? Rumi tasawuf. Ya dia kan itu ahli tasawuf sama. Seperti itu juga, awalnya kan gitu. Cuma membangkitin itu kan, bangkitin zikir. Jadi kan kalau di zikir nih supaya kalau kita tuh semangat begitu kan, ya, nah digendangin dah. Ya digendangin gitu, nah bangkit kan, nah habis itu kan udah begitu sudah sampai kan kita lihat la ilaha illallah yang udah mati aja terus jalan nggak berhenti gitu, nah itu juga gitu awalnya gitu kan, tapi sekarang kan akhirnya ya terlihat itulah jadi katakan lahwal hadis kan gitu, ya jadi suatu yang membuat jadi lalai gitu ya awalnya tuh dibolehin gitu ya nah boleh karena buat sebagai kayak nyundut dah ya kalau kita nyundut kan udah nyala udah tarik tuh gitunya nah jalan terus kan hidup gitu nah sekarang nggak begitu kan begitu dia nah itu ya udah jalan begitu nah berhentiin tuh lagu musiknya Ya berhenti ya, juga. berhenti juga Iya, sundut Buat lagi pengiring. ya gitu ya nah, gitu kalau nggak ada musiknya kan ya nggak jalan tuh kan gitu ya Pahala gimana, San? Hah? Kita kan baca selawat, Iya diiringi dengan drop. iya Jadi dosa dapat, pahala dapat. ya itu kan jadi kita apa tuh kita memuji Nabi dengan sesuatu yang dia nggak demen gitu kan Jadi nggak lebih dekat kepada ngasiknya. Hah? Lebih dekat kepada ngasiknya gitu. Iya. Ngasik. Kalau nggak salah kemarin ada hadisnya itu akan membaca salawat diiringi dengan alat musik hukumnya haram. Iya, kan itu sebagian itu. Ya, nggak boleh kan? Itu, ya baca selawat, baca Quran kan gitu. Ya, nah ya, tapi sekarang memang udah ramainya begitu. Ya, jadi umumul balwa udah. Iya, udah balak yang udah merajalela. Gitu. Nah kan udah salahnya salah siapa dah yang begitu. Iya. Bukan ada ini, San. Ada pendapat yang mengatakan kalau yang model kayak dog gitu, yang kayak apa istilahnya rebana lah. Itu asal jangan ada Ada kipringnya tuh, kecreknya. gitu. Iya. Itu di Iya, kan ada, kan. ya sebagian itu kan yang waktu Nabi ditambut itu tolak al-badru kan. Iya. Nah itu kan pakai robana, yang robananya nggak ada cerekin samping. Dia nya nggak ada Nggak kincringannya. ada itu tuh, nggak ada besinya di samping. Iya. Nah gitu, itu ada sebagian tuh atau boleh tuh ya. Kalau yang begitu kan sama juga kita gendang-gendang gini, ya, gitu kan. Nah gitu ya. Nah itu yang dibolehin gitu. Kalau nggak ada, ini kan yang nggak boleh itu ada itunya kecereknya, gitu ya. Jadi itu menjadi masuk bagian ada alat musik gitu ya. Itu deh. Nah, ya, itu udah di kalangan ya para Sadatul Alawiyin ya dari kalangan kita orang ajam apa semua. Nah itulah ya gitu. Hanya Rasulullah ya kita memuji Rasulullah dengan sesuatu yang dia nggak senang kita iringin ya gitu. Jangan lah ya kalau bisa sih apa jadi karena sekedar apa yang namanya semangat sih boleh aja semangat gitu tapi ya jangan terus-terusan gitu ya nah kita kan terus-terusan tuh ya semangatin nah semangat tak begitu dimatiin ya satu sih berhenti
2 jam tuh terus. Hah? 2 jam. Nah, iya. Orang dari awal 2 jam. Itu enak. Ya itulah. Ya, yang Allah bilang wahwal hadis gitu, ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau Allah kasautil gina ya hadis itu manis sama sauta ila sauti inagi ya lam yukdan lahu ayyus ma'a rohaniyin fil jannah wa Tirmidzi ay qura'u ahlil jannah. Ya, jadi siapa orang yang dengerin suara nyanyian tidak ya diizinkan baginya untuk dengerin suara rohani, artinya suara orang-orang ya qiraat ahli surga itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istama'a ay aswa ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subbapi uzunaihi al-anuk ya al-anaku gitu ya anuk gitu. Siapa orang yang dengerin atau aswa ya pasang kuping tuh ya ila hadisi qaumin cerita suatu kaum wahum lahu karihun padahal mereka itu nggak senang kita dengerin. Nah kita pasang kuping subbapi uzunaihi al-anaku ya dituangin di kupingnya itu ya timah yang panas gitu ya anuk tuh ya. Nah gitu. Jadi kalau ada orang cerita gitu, nah kita pasang kuping sedangkan dia tuh nggak senang kalau kita dengerin gitu ya. Nah itu nanti kita di akhirat tuh Allah tuangin kuping kita tuh ya, nah timah yang panas tuh gitu ya. No, ay hala kaunihim yakrahuna hal keadaan mereka itu nggak senang di istimewa ini karena dia dengerinnya. Au yakrahu istima'uhu atau mereka ya nggak senang untuk didengerinnya. Wal anaku bil madi wa domil non anuk gitu ya. Ar-risasul muzab yaitu ya timah. Risas itu timah yang cair gitu ya. Kuping kita dicor tuh ya. Ya gitu ya. Kalau kita dengerin suara apa orang yang lagi ngomong bisik-bisik gitu kita dengerin nggak senang, nah itu kita bakal dituangin tuh kuping kita ya. Itu termasuk maasi ya dengerin ya gitu ya. Hanya kuping kita dengerin yang bagus-bagus aja dah ya. Orang baca Quran salah juga kita dengerin dosa gitu ya. Ini dosa. Orang baca Quran ini salah. Nggak dikasih tahu. Iya, kita mesti kasih tahu. Harus tahu sih. Iya, bilangin salah tuh kan gitu. Karena kita nggak dengerin karena apa yang kita apa dibaca salah ya karena apa tuh lagunya enak ya jadi kita bilang oh iya bagus. Padahal salah. Karena kita lihat apa yang kita dengerin lagunya ya itu enak gitu ya jadi kita mengiyakan ya dosa gitu ya karena dibacanya salah gitu ya yang kepanjangan atau kependekan dibaca hampir lagi sampai ya roboh-roboh huruf kan gitu ya berselawat aja nyebut Nabi Muhammad aja saking keenakannya dia dipanjangin Muhammad. Ya, gitu, Muhammad gitu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya, itu. Dosa tuh. Ya, nggak boleh. Saya saking keenakannya. Ya, Muhammad gitu ya. Ngaruh lagu. Nah, Ngaruh ya, lagu. lagu kan. Ya, itu nambahin. Ya, gitu. Nah, ya biar bener lah. Ya, kita berselawat. Hanya Nabi suruh kalau kita berselawat, selawatlah yang benar karena selawat kamu itu bakal sampai kepada ada saya gitu ya. Ada kalau di luar hari Jumat ya malam Jumat itu kan selawat kita di bawah malaikat nih laporin. Kalau hari Jumat tuh di Jumat malam Jumat itu langsung Rasulullah terima ya selawat kita. Ya Nabi kata apabila kamu berselawat kepadaku selawatlah yang baik ya gitu ya. Jadi jangan yang apa ya sampai salah gitu ya menyebut ya nyebut nama Nabi gitu ya. Nah, ini jangan gitu ya kita berzikir kita baca doa zikir apa jangan sampai salah. Nah itu kalau salah ya berarti bukannya pahala yang kita dapat ya ini dosa ya yang kita ya ya dapat itu Kalau ya. nyebut nama Nabi pakai kokolang nggak sih Dan? Hah? Kalau nyebut nama Nabi pakai kokolang nggak sih? Nama-nama kayak kokol. Kokolang gitu. Dalnya dal ya. Gitu. Muhammad gitu ya kagak. Kadang-kadang orang baca begitu. Iya.
pakai de-nya dan de-nya. Ya kagak, ya itu. Bukan Quran. Nah, itu kan bukan Quran. Quran. Ya cuman kan yang banyak kan itu meme-nya Muhammad, maknya tuh yang dipanjangin gitu ya. Atau kita sebut la ilaha illallah ya gitu, haknya panjang gitu ya. Nah gitu, atau la ilahi gitu ya. Nah itu kan, nah itu ya. Ini zikir apa semua tuh biar ya, nah ya biar benar lah itu ya. Gitu ya. Ya kalau kita dengerin tuh ya bacaan-bacaan yang salah ya berarti ya tuh ya. Nah, misalnya wa ma'asil ya sekarang maksiat tangan ya maksiat tangan kat pipi pil kaili wal wazni ya. Maksiat tangan itu ngurangin ya timbangan dan ngurangin ya kail ya ukuran atau ya meteran tuh gitu ya. Nah itu maksiat tangan nih gitu ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Ya, Allah berfirman, wailul lil mutaffifin ya, celakalah buat orang yang tatfif, yang ngurangin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, apabila dia menimbang, mengukur dari orang lain itu dia cukupin. Jadi kalau dia beli sama orang cukup, tapi wa idza kaluhum, apabila dia nimbang buat orang lain gitu ya. Nah itu ya au wazanuhum, atau nimbangnya tuh ngukur atau nimbangnya yuksarun, dikurangin. Jadi kalau dia beli sama orang mesti cukup, giliran orang beli sama dia kurangin. Itu yang namanya wailul mutaffifin tuh ya. Nah gitu ya. Itu celaka tuh wailun ya. Kata-kata wailun itu bisa dikatakan arti celaka atau neraka, wail gitu ya. Nah, ya nggak boleh. Itu tangan. Ai iza afazu minan nas yastawbun. Artinya apabila dia ngambil dari orang ya, artinya dia beli itu dari orang ya setaupun dia maunya cukup gitu. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yang kusun, apabila dia ngukur dan dia nimbang buat orang lain dikurangin gitu ya. Tuh ya, ini yang namanya wailun tuh ya, dosa tuh ya, orang yang ya selalu ngurangin timbangan, ukuran, letteran sama gitu ya. Kalau letteran diganjel gitu ya supaya kelihatannya munjung gitu ya. Kalau dioplos sama juga ya sama dah gitu ya, dioplos ya. Nah, kan dikurangin juga tuh ya, ditambahin sama yang lain ya. Kayak apa, letteran kan kalau tukang kacang kan tuh dalamnya taruh ini tuan ya, taruh di dalam letterannya taruhin apa tuh, koran kan dia itu ya di apa tuh ya, letterin munjung ya, gitu kan tuh banyak banget padahal nah, ya di dalam letterannya tuh taruhin ya koran, kelihatannya munjung gitu letterin gitu ya. Nah ya kalau timbangan diganjel gitu ya. Nah ya macam-macam dah tuh ya, jangan gitu ya. Nah itu wal khianat tuh ya, termasuk ya, nah maksiat tangan itu khianat ya gitu ya, dikasih kepercayaan ya gitu, dihianatin ya gitu. Kalau Rasulullah SAW la imana liman la amanah taala. Rasulullah bersabda, tidaklah beriman seseorang itu kalau dia tidak amanat ya, tidak ya, nah menjaga tuh kepercayaan orang ya. Hikayatun, ini satu hikayat ya, satu cerita nih. Karena di Makkah rajulun fakirun, di Mekah ada seorang fakir. Walahu zaujatun sholihatun, dipunya istri yang solehah. Faqalat ya, kata istrinya nih, laisa indana syai'un ya, kita nggak punya apa-apa nih gitu. Kayak istrinya nih bilang pada suaminya ya, kita nggak punya apa-apa. Maka raja ilal harami, maka si suami itu ya pergi ke tanah haram. Bahwa jada kaisan, maka di tanah haram didapatin satu kantong. Fihi alfu dinarin, di kantong itu ada 1000 dinar.
Bapak lihat farhan sadidan, ya maka tuh laki itu ya girang banget. Karena begitu di jalan keluar di tanah haram gitu ada kantong yang isinya 1000 dinar, ya girang dia dapat, malah lagi nggak punya paku ya, pas lebaran Pas dah. iya ada ya 1000 dinar banyak ya gitu ya. Wa akhbara zaujatahu bidzalika, maka dikasih tahu tuh istrinya nih dia dapat kantongnya istrinya 1000 dinar. Faqalat lahu, kata istrinya kepada suaminya, lupa tatul harami labudda fiha minat ta'rif. Ya, barang temuan di tanah haram itu wajib biar dibikin takrif, dikasih tahu, diumumin. Kata istrinya, ya karena istrinya soleh nih, ya solehah, ya. Kalau yang nggak solehah sih gue bilang wah gitu. Pas katanya. Pas cuma lagi punya duit gitu, ya dapat. Nah ini istrinya soleh bilang, ya barang temuan di tanah haram itu wajib dikasih tahu, ya gitu. Itu lamanya setahun itu, ya. Kalau udah kotor gitu, ya tahu dah di tempat orang ramai siapa yang merasa kehilangan barang, gitu, ya. Itu. Nah, kalau udah nggak ada yang apa, ya kalau nggak ada yang mau nyari, yang apa, nah baru jadi milik dia. Itu rezeki namanya tuh udah kotor, ya kita gitu juga, gitu, ya kita dapat kotor sini dapat barang temuan apa gitu. Kalau yang barang yang tahan lama, ya, nah gitu kita tahan, ya katanya itu. Ya, nah setahun atau siapa gitu. Nah kalau enggak sih, ya beberapa kira-kira orang udah lupa dah. Kalau nggak ada nyari nggak apa, itu berarti rezeki kita boleh kita ambil udah, gitu ya. Nah kalau barang yang nggak tahan lama, ya yang seharian gitu, umpama basi ngapa, itu boleh kita milikin, tapi dengan niat ya mengganti. Itu ya umpama di rumah kita tuh ya tahu ada makanan ada apa gitu kan kita nggak tahu nih itu kan dulu kotor namanya ya barang temuan dapat gitu. Nah kita makan ya nggak tahu ya. Nah kita makan tuh karena kalau kita taruh simpan kan basi kita makan, tapi dengan niat kalau ada yang nyari ya kita ganti gitu ya. Masuk rumah. Kalau nggak ada yang nyari ya udah ya berarti rezeki di kita gitu ya. Itu kalau barangnya nggak awet, kalau barangnya awet ya, nah ya di apa disimpan dulu, nanyain dulu ya gitu. Tuh kalau yang sekiranya barang yang awet yang nilainya tinggi, kalau yang nilainya rendah sih ya kata awet juga orang udah nyari ya kayak pulpen gini gitu kan gitu. Tuh kita nemuin gitu kan orang udah nggak apa ya udah nggak nyari ya ada udah pakai aja ya. Karena tuh orang kalau yang barang-barang begini udah nggak apa, ya udah nggak ada harganya kan, iya gitu, ini berapa duit tuh kan gitu, orang baca udah hilang udah, ya tinggal cari, ya kecuali, Di masjid gimana? Kalau barang itu kan nggak betul, ada hilang, dikeluarkan kan tapi kan jangan sampai ketemu. barang, Di masjid, barang hilang, mungkin barang gitu, barang. Iya. Boleh Di masjid. diumumin. Kan supaya jangan ketemu gitu kan. supaya jangan, Ada yang dagang jangan aku kan gitu. ya, Doain. doain, Nah itu kalau di masjid kan berarti milik buat siapa nantinya? kalau memang nggak ada ada, yang nemuin gitu. kalau nggak ada yang nyari, nggak ada ini gitu, pilih kita yang nemuin. Ya kalau tuh barang ya kita ketemuin, nah barang orang itu udah diumumin ya, nah orang nggak ada nyari, ya berarti milik kita. Tapi kan kalau yang ngerti itu jangan diumumin gitu, supaya jangan ketemu gitu kan. Oh jangan, nggak boleh, itu khianat kita. Iya. Ya khianat, ya kalau kita ketemuin kita nggak umumin gitu, ya khianat, ya. Bukan Ustaz, maksudnya gini Ustaz. Jadi pengurus masjid ada barang yang tertinggal gitu. Ditemui diumumin di masjid gitu. Jadi nggak umumin. Diumumin di Iya, masjid. tapi Iya diumumin di masjid itu gimana itu? ya kalau emang nggak ada ketemu, nggak ada yang nyari, ya udah hak milik masjid. Gitu, kalau di masjid, gitu, ya. Masjid jadi apa tuh? Ya jadi apa? Ya keperluan masjid dah. Gitu, ya. Kalau nggak ada yang nyari, nah kalau emang ada yang nyari, ya kembaliin. Gitu.
Kalau yang nggak boleh kan yang kehilangan mengumumkan gitu kan. Iya. Yang kehilangan mengumumkan Umuminnya di gitu. masjid, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Tapi kalau pengurus kita masjid kehilangan. boleh mengumumkan. Nah, ya pada masjid kita ketemuin dibilangin, ini ada ya kunci. Yang menemukan harus kasih Iya tahu. bilangin, kasih tahu. Kalau gede sih salah paru. Hah? Kalau gede salah paru. Bencorang paru. Bapak kontrakan nih, seorang nggak bayar-bayar, Terus? pulang kampung, barangnya kita ambil gimana? Ya kalau memang dia berarti nggak bayar, nah barang ada di situ ya kita tahan aja dulu. Kira-kira sebulan 2 bulan didateng nggak? Kalau nggak datang ya ambil udah. Diambil boleh, sah. Boleh gitu, karena itu sebagai ganti daripada yang dia nggak bayar kan. Ya, apalagi dia pulangnya diem-diem belum bayar. Iya, dia belum bayar nih, pulang diem-diem ditinggal barangnya. Iya, gitu. Ini barangnya bagus. Tapi yang ini Seth, untuk yang ini kudu hati-hati juga. Kudu hati-hati, jadi kudu ada peraturan yang sepakati. Nanti itu ada modus. Iya. Ada modus, nah, misalnya ditinggal tuh dibongkar sama tuan rumah. Iya. Nanti dilaporin. Iya. Itu nanti dituntut macam-macam. Iya, yang bongkar. Iya. Pengalaman. Iya. Ada yang modus kayak gitu. Iya. Jadi kudu ada sepakatan. Misalnya kalau masih bisa ditelepon gitu atau udah ada ini, udah Ya, ada bisa sepakatan. juga begitu lah. Kalau main bongkarnya langsung baru berapa gitu kan? Iya. Itu nanti dia datang sengaja. Iya, dia mau lihat barang nggak ada kan? Iya. Nah, dia jadi di sini katanya dia begitu tuh dia tuh ya seorang miskin dikeluar ke tanah haram ya didapatin satu kantong yang isinya 1000 dinar digirang kemudian dikasih tahu istrinya yang Saleh bilang ya istrinya bilang lupa tatul haram labud dapiha min ta'rifin ya temuan barang di tanah haram wajib dikasih tahu tuh wa kharaja ya maka si suaminya keluar nih pasami al munada ya gitu pasami al munadi min man wajada kaisan fihi al dinarin ya maka begitu dia keluar ke tanah haram ada suara tuh yang bilang siapa yang ketemuin kantong yang isinya ada 1000 dinar gitu ya ini yang punya kantong nih punya barang ya gitu siapa yang ketemuin barang nih gitu Pakola maka tuh laki itu bilang ya anak wajat tuhu saya yang dapetin kantong itu gitu ya. Nah pakola maka kata tuh yang bercuat tadi bilang huwa laka wa ma'ahu tis'atu alafi dinarin itu kantong buat milik kamu dan ditambahin lagi bersama kamu nih 9.000 dinar. Tadi kan ada 1.000, nah ditambahin sama 9.000 jadi 10.000 nih dinar. Gitu. Karena jujurnya ya. Karena jujur dia ya. Gitu. Pakola maka kata laki gitu atahza'u wi lu ngeledek gue ya. Ya, udah dapetin terus kantong, ambil nih gue tambahin 9.000 lagi. Nah, kata yang nemuin kamu menghina saya. Ya. Oh, enggak, kata yang bilang tuh tadi, lah enggak. Wallahi demi Allah ya, walakin a'tani rajulun min ahlil Iraq. Akan tetapi telah memberikan kepada saya tuh seorang laki-laki dari orang Irak asyratu alafi dinarin 10.000 dinar. Waqala kata laki di Irak ini utruh minha alpan lemparin tuh ya yang 10 yang 1.000 fil harami di tanah haram. Sumanada ya ngawihi kemudian panggil seru ya kasih tahu fa'in raddaha Pak jami'a ilai kalau dia balikin tuh yang 1.000 itu maka kasih keseluruhannya. Kenapa? Li'annahu aminun karena orang itu dipercaya gitu ya. Nah ya jadi ada seorang Irak tuh ngasih kepada tuh ya. Nah ya. Nah itu dikasih 10 dinar bilang yang 1.000 lemparin di tanah haram. Nah kalau nanti ya kemudian ya apa tuh kasih tahu siapa yang ketemuin. Nah kalau dia jujur ya berarti kan dia apa
ini ngomong kasih tahu. Nah, siapa 1000 dinar gede. Ya, 1 dinarnya itu kan 4 gram. Kalau sekarang udah hampir 4 6 gram juta. 4 berarti kan 1.000 4.000. 6 juta. 4.000 gram dikaliin lah. Kalau kita sih kita diamin aja ya. Nah, 4.000 dinar ya. Kan gitu. Kalau sekarang saya kali 1 juta aja dah. Banyak lah. Ya, jangan di waktu lebaran Nah, ya karena dia nih ya percaya, ya dia pun nggak khianat. Nah, ya dibilangin saya yang ketemuin gitu, ya. Kalau kita diam-diam mana tak kalau ditemuin dibilangin diambil. Iya, nggak ada apa gitu. Emang lagi susah lagi ngawin duit, nah, gitu ya. Nah, karena dia itu orang yang dipercaya, fa'innahu aminun wal aminu yuk kalu wa yutasaddaq gitu ya. Orang yang dipercaya itu dikasih makan dan diberikan sedekah katanya. Nah, fatakunu shadaqatuna maqbulatan. Kata orang itu tuh yang lemparin ya bilang maka jadilah sedekah kami ini diterima ya, berarti ya Allah benar-benar terima tuh sedekahnya gitu ya, karena orang yang mungut itu enggak khianat gitu ya. Nah, makulatan li amanatihi, karena amanatnya tuh dia orang itu gitu tuh ya. Ya, hanya lu kotor tanah haram itu hukumnya haram gitu bikin, nggak boleh. Ya, kalau kita sudah dapat tentu apaan nanti gitu ya, barang-barang yang ya berharga gitu ya. Nah, di tanah haram nggak boleh kita langsung ambil gitu ya. Caranya ya kita selain dah sama ya. Nah, penjaga sono gitu nggak boleh kita ambil aja. Ya, kalau barang yang berharga ya, kecuali kalau barang-barang yang ya nggak bernilai ya udah dibuang-buang juga kan, nah nilainya nah, itu kita dapetin ya nggak ada apa-apa tuh ya gitu ya, itu barang kotor ya, barang ya temuan jarang boleh dapet gitu ya. Jadi kalau kita dapetin tuh yang orang boleh tinggal orang apa ya, teman kita datang rokoknya ditinggal tuh, nah itu lu kotor gitu ya, nggak kan alhamdulillah ditinggal ya, kasih tahu dulu gitu ya. Nah gitu ya, jangan kita langsung isep aja tuh ditinggalin rokok gitu tuh rokok, tanya dulu ini rokok ketinggalan nih kan gitu ya, gitu ya kan di dalam kitab ya, apa tuh ya Minahus Saniyah ya, bukan Minahus Saniyah ya, Minah Kifayatul Atiyah tuh ada seorang ya yang apik kan gitu, ada temennya kan datang ya ke rumahnya ya, betulan gitu ya. Nah, itu apa tuh? Ya, di kelupaan tuh, ketinggalan di punya pulpennya. Ya, dibawain tuh. Ya, langsung gitu ya. Nah, gitu ya, saking ya, ya takutnya dia tuh ya gunain ya pulpennya di kelupaan tuh, bawa tinggal diparanin tuh. Ya. Kalau udah kan semuanya jauh semua ya, orang itu waktu itu di Irak gitu ya, jadi dia di Marwah Malang kemana-mana. Iya, nah ongkosnya aja udah duit gitu ya. Oh, ya. Nah gitu tuh saking karena apa ya, ogah kena milik orang gitu ya, gitu karena sekecil apapun tuh ya milik orang itu bakal kita dituntut gitu ya, jangan kita nganggap apa tuh ya remeh gitu ya, dengan sebab tuh orang kena buat tusuk gigi aja tuh, nah itu bisa jadi dapat azab seksual ya, nah gitu ya. Montek ranting gitu ya, montek ranting. Iya, kita kan montek ngapa gitu ya. Nah ya dipagar orang, orang kita ambil gitu buat tusuk gigi. Nah itu ya, itu di dalam kitab Minahus Saniyah bilang satu lamuma gitu kan, dia bakal tahu nanti apa yang dia kerjain itu. Ya, kalau dalam cerita satu kitab lagi tuh ya si Nasuha itu disebabkan kan gitu ya, gitu ya, nah gitu kan si Nasuha tuh, Nasuha kan cerita taubatan Nasuha, tapi ada riwayat lain ya disebut dia di Nasuha, riwayatnya katanya kenapa si Nasuha tuh kerjaannya dia tadinya kalau setiap orang mati nih malamnya dia ambil tuh kapannya ya, digali nih orang mati kuburin nih siang, malamnya tuh dibongkar kuburannya, diambil kapannya gitu. Nah begitu mati tetangganya
yang ditahu dia orang soleh, orang ibadat, apik orangnya gitu. Nah mati nih siang, malamnya kan dikuburin. Begitu dia kuburin, ya malamnya digali. Begitu digali dia lagi duduk. Ya, tuh yang tangganya, ya yang orang soleh itu. Udah begitu lagi dia lagi duduk, pakaian ya kayak kapannya berumuran darah. Ya, berumuran darah. Nah itu ditanya. Nah lu kan orang soleh, ya orang ibadat ngaku. Nah kalau gue sih emang tahuan maling, gitu. Lu ngaku begini, jadi gitu, ya dibilangin. Ini lu tahu nggak sebabnya gue begini nih, ya bisa berumuran darah begini, karena gara-gara tuh, ya gue ambil lidi orang buat tusuk gigi, gitu. Gue nggak minta maaf, ya nggak minta halalnya. Ini jadi begini, gitu. Nah akhirnya kan dia yang apa tukang ambil kapan gitu. Nah lu segitu doang kan tuh, ya dengan tusuk gigi segitu kecilnya bisa begini. Nah bagaimana gue yang ngawet ya ngambilin kapan mulu kan gitu ya. Nah akhirnya kan dengan itulah yang dikatakan lu mudah-mudahan dapat tobatnya, dikatakan tobatan sinasuha gitu, nggak bakalan lagi gitu. Terus bagi saya satu riwayat ya apa ya di dalam ya kitab apa tafsir gitu ya. Nah gitu. Nah tuh ya, jadi sekecil apapun tuh ya kalau milik orang itu ya jangan kita anggap remeh dah ya. Tuh ya ada tuntutannya ya. Karena itu ada hak adami namanya ya, hak orang lain gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu ya kata pino dalmanya samsindo daya wasalikotu ya, nanti masalah ya masih ya tiap tangan yaitu salikot ya. Nah mencuri gitu. Kita masuk ke tahap kedua ya, banyak siap lah ya, kita banyakin ya istighfar, banyakin ya itu ya ucapan nabinya satu ya asyhadu an la ilaha illallah ya astagfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar ya dikene ya ini buat ganda tahap keduanya ya. Ini sekarang tanggal 10 kan ya udah habis satu tahap pertama ya. Nah kita minta malam masuk ya tahap yang kedua satu maghfirah ya, ampunan Allah gitu ya. Yang paling Allah suka kata Nabi itulah ya 4 macam ya ucapan tuh yang Allah paling senang ya. Nah itu ya ucapan ya syahadatu asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar itu ya. Nabi suruh kita memperbanyak lah ya ucapan-ucapan itu kita baca ya, bukannya waktu apa waktu berbuka aja. Jadi di luar kita buka ada waktu kosong kapan ya kita baca gitu. Itu karena ya selama bulan puasa ini itulah yang paling Allah demen ucapan-ucapan gitu ya. Jadi kita kerjain apa yang Allah benar-benar suka ya. Kan kalau Allah suka kan ya kita kerjain, jadi dia juga senang sama kita kan gitu ya. Ya jangan kita doangan ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi Allah cinta gak sama kita ya, Rasul cinta enggak. Hanya kita supaya dia cinta, dia senang sama kita kerjain apa yang dia senang gitu ya. Itu kan ya kan Allah, kalau Allah senang kan kita banyak dihadiskan turun malaikat Jibril, dia senang nih kepada Sayyidina Ali, Jibril kata Ali ya Allah kirim salam kepada kamu tuh ya. Itu kan berarti Allah senang kan itu ya gitu ya. Nah ya nah gitu. Nah sekarang kita gitu ya. Jadi kita nih di bulan puasa banyakin apa yang itu tuh Nabi katakan tuh dalam hadis, itulah yang paling Allah suka, paling demen tuh ya 4 kalimat ya, 2 buat Allah, 2 buat kita. Nah itu ya kita banyakin dah ya. Jadi kita kerjain amat sih, kita kerjakan yang lain-lain lebih baik kita kerjakan itu, karena itu yang paling dia demen. Orang kalau kita kasih sesuatu yang dia demen ya kan bilangnya kayak apa kan
daripada kita kasih yang dia enggak teman kan gitu, meskipun banyak tapi dia teman kan lebih bagus yang sedikit gitu ya. Itulah ya, itu hadis ya, Nabi yang nyuruhin kita ya, apalagi ini kita udah masuk di dalam ya tahap kedua nih, tahap maghfirah ya, tinggal ya seperti 2/3 lagi ya, caranya nanti ya itu minana ya, jagalah ya kebaikan kita nih di dalam ya bulan puasa ini, jangan sampai kita lalai gitu ya, jangan sampai lalai kita ya, apalagi perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa sayang ya, karena nilai puasa ini Ramadan itu nggak bisa di ya, nah kita nilai gitu ya, kata Sayyidina Ali ya, kehilangan 1 hari kita Ramadan itu nggak bisa kita ganti 1000 hari, kata Sayyidina Ali. Bahkan dibayar dari sesuatu itu nggak bisa kita ganti dengan seumur hidup kita gitu ya, kalau kita kehilangan ya 1 aja gitu Ramadannya, hanya ya jagalah ya jangan sampai rugi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min hawaijina wa sallimna min al-ilahi wa la fatalaha wa aqroba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa in la yusma. Na'udzubika min haula ilaka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.